Mengubah data barang. Untuk mengubah atau mengedit data barang, kita cari terlebih dahulu data barang yang akan kita ubah. Untuk mencari data barang dapat kita lakukan dengan cara men-scan kode barcode atau dengan cara mengetik kode barang atau dengan mengetik nama barang. Ya, sebagai contoh, kita cari dengan cara menyeken kode barcode. Ya, selanjutnya setelah kita menemukan barang yang akan kita ubah, kemudian kita klik tombol ubah barang atau tekan tombol F2 pada keyboard atau klik double pada nama data barang. Maka setelah kita melakukan salah satu dari 3 cara tersebut, akan tampil menu edit data barang. Ya, misalkan di sini yang akan kita edit nama barangnya adalah saus pedas. Kemudian kita selanjutnya melakukan perubahan data pada kolom yang ingin dirubah. Ya, misalkan kita mau merubah atau menghapus pada salah satu kolom, misalkan harga ecer, karena ini tidak berfungsi misalkan. Nah, ini kita hapus. Ini semua kita hapus. Ya, setelah kita hapus, kemudian simpan. Nah, setelah kita melakukan penyimpanan, maka dia akan menampilkan informasi. Nah, kemudian kita mengubah lagi. Masuk misalkan yang akan kita rubah adalah harganya, baik itu HPP maupun harga jualnya. Ya, kita masuk ke kolom HPP kalau misalkan kita mau merubah HPP. Kemudian harga jual kalau kita mau merubah harga jual. Ya, biasanya ketika HPP kita rubah, harga jual pun akan berubah. Harga jual semuanya akan berubah, baik itu harga jual satuan, harga jual kuantiti, kemudian harga grosir, harga pack, dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan perubahan yang kedua, kita pun harus menyimpannya. Ya. Setelah kita menyimpan data yang kita ubah tadi, di sini pada data barang akan tampil satu nama barang yang kita ubah tadi. Dan supaya tampil semuanya, kita klik tombol refresh. Nah, di sini akan tampil semua item data barang. Kemudian saat kita melakukan perubahan data barang, kita harus perhatikan data barang yang ada itu, apakah semua data barang yang ada itu hasil dari kita membuat sendiri atau dari bank data yang dimasukkan. Jika data barang yang ada itu adalah hasil dari input data barang kita sendiri, dimungkinkan yang akan kita ubah adalah hanya beberapa item saja. Dan itu pun jika terjadi beberapa perubahan pada data barang, misalkan ada yang harganya naik atau mungkin kode barcode-nya berubah atau mungkin kategorinya tidak sesuai atau mungkin ingin merubah satuan.
Nah, itu adalah ketika kita mau mengubah data barang dari data-data yang kita buat sendiri. Jadi misalkan di sini jumlah barangnya adalah 3266. Ya, jumlah data itu adalah hasil inputan kita sendiri. Maka yang kita ubah mungkin hanya beberapa item aja. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah jika data barang itu adalah hasil dari bank data, biasanya ya banyak beberapa data barang yang tidak sesuai dengan yang ada pada toko kita. Misalkan harga, karena itu hasil bank data, maka biasanya itu adalah pengambilan data dari beberapa toko yang kemudian digabung, kemudian diolah, maka biasanya harganya pun berbeda-beda. Karena biasanya beda wilayah, beda lingkungan, harganya pun berbeda. Atau mungkin dalam penjualan barang itu pun berbeda. Misalkan barang A di lingkungan satu dia sangat laku, tapi di lingkungan kita itu tidak begitu laku. Ya, terkadang di lingkungan A itu dijual, ya, kemudian di lingkungan kita tidak dijual. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi jika data barang yang kita miliki adalah hasil dari bank data, maka dimungkinkan kita akan mengubah semua atau sebagian data. Misalkan jumlah data di sini adalah 3266. Dari jumlah 3266 data di sini dimungkinkan ada beberapa item barang yang tidak kita jual. Untuk itu, ketika kita akan melakukan pengubahan data barang, harus lebih hati-hati dan lebih teliti. Kemudian, untuk melakukan pengubahan data barang dari hasil bank data, kita dapat melakukan berdasarkan filter pencarian. Ya, jika kita melakukan ubah atau edit data berdasarkan filter pencarian, ini akan memudahkan, namun juga terdapat beberapa kendala. Hal yang akan memudahkan adalah kita dapat mencari atau memfilter data barang berdasarkan kategori yang kita pilih, atau kita dapat mengurut kategori yang ada, misalkan dari urutan pertama sampai nanti yang terakhir. Ya, kita lihat ada filter pencarian. Di sini pada urutan pertama adalah kategori barang aksesoris. Kemudian kategori barang yang terakhir adalah susu formula. Jika kita melakukan perubahan data barang berdasarkan kategori, data barang yang akan tampil itu akan lebih sedikit. Ya, misalkan kalau ini tampil semuanya, itu adalah jumlahnya 3266. Kalau kita tampilkan per kategori, misalkan urutan pertama aksesoris, maka data barang yang tampil itu hanya 36. Ya, jadi nanti setiap kategori barang jumlahnya akan berbeda-beda. Ya, kalau misalkan di sini aksesoris 36, alat kebersihan 45, kategori bahan agar puding dan kue 53, dan selanjutnya mungkin juga nanti akan ada yang sangat banyak, misalkan 100 item atau 200 item atau lebih. Ya, itu hal yang akan memudahkan kita ketika kita melakukan pengeditan data
berdasarkan kategori barang. Kemudian hal yang akan menjadi kendala adalah ketika kita melakukan pengeditan data berdasarkan kategori, biasanya barang yang akan kita ubah tidak masuk pada kategori yang kita pilih. Padahal yang seharusnya menurut kita barang itu masuk pada kategori tersebut. Misalkan pada kategori biskuit, kita ambil pada rak beberapa barang yang menurut kita itu adalah pada kategori biskuit. Dan ketika kita mencari nama barang tersebut di data, ketika di-scan, ternyata barang itu tidak masuk pada biskuit. Padahal seharusnya barang itu pada kategori biskuit. Ini yang akan menjadi kendala. Dan untuk barang-barang yang seharusnya dia masuk pada kategori tersebut, ada dua kemungkinan. Pertama, barang itu tidak masuk pada kategori biskuit, tapi masuk pada kategori lain. Misalkan masuk pada kelompok wafer, karena menurut toko yang lain itu adalah sebuah wafer, bukan biskuit. Padahal menurut kita itu adalah biskuit. Maka ketika cari di kategori biskuit itu tidak ada. Itu akan menjadi kendala. Kemungkinan yang kedua adalah barang tersebut memang belum masuk atau belum diinput sehingga tidak terdaftar di data barang. Ya, ini contoh, misalkan kita menyeken sebuah barang yang seharusnya dia masuk pada kategori biskuit. Ketika kita scan, ternyata barang itu tidak ada. Dan ketika ini muncul, itu tandanya dua kemungkinan: barang salah masuk pada kategori atau memang belum di input. Kemudian cara yang kedua, ketika kita mengedit data barang dari hasil bank data, edit atau ubah data barang tidak berdasarkan filter pencarian, tapi berdasarkan pada all item. Artinya semua data barang itu tampil, jadi tidak berdasarkan filter pencarian apapun. Hal yang memudahkan ketika kita melakukan pengeditan berdasarkan all item, yaitu ketika kita mencari data barang, baik itu dengan mengetik kode barang, mengetik nama barang, ataupun scan barcode, jika barang itu memang sudah ada, maka akan tetap tampil. Ya, sebagai contoh kita scan. Ya, tadi kita menyeken berdasarkan kategori, ternyata item yang kita scan itu muncul warna pink. Dan ketika kita scan all item atau tidak berdasarkan kategori, ternyata barang itu muncul karena tidak berdasarkan kategori barang, supplier, ataupun status. Dan jika kita akan melakukan pengeditan data barang berdasarkan all item, dan ternyata ketika kita cari nama barang tersebut dengan cara mengetik kode barang atau mengetik nama barang atau scan barcode, tapi barang itu belum masuk, ya tadi kita scan ternyata yang muncul adalah warna pink, berarti barang itu belum masuk atau belum di input. Maka kita harus melakukan penginputan data barang baru. Kemudian ketika kita melakukan edit data barang, perhatikan jangan hanya fokus pada harganya saja, tapi juga pada nama barangnya, kategorinya, satuannya, ya.
kategorinya, satuannya, suppliernya, HPP, harga jual, dan harga jual kuantiti, harga grosir jika ada, harga pack, harga ecer, ataupun harga dingin. Ya, jadi harus kita perhatikan itu. Jadi ketika kita mengubah data barang, jangan fokus pada harga jualnya saja, tapi juga nama barangnya. Ya, misalkan ini bir brand. Nah, bir brand ini dalam bentuk kaleng, dia berapa mili, belakangnya diisi, ya, ditambahkan berapa mili, 50 atau 58. Kemudian kategorinya, perhatikan kategorinya itu sesuai atau tidak dengan nama barangnya. Ya, misalkan bisa saja misalkan ini pada kategori ini adalah minuman mineral dan soda. Mungkin bir brand ini bisa masuk pada minuman berenergi misalkan. Kemudian satuannya, ini kaleng atau botol atau apa, kita harus perhatikan. Kemudian suppliernya, ya, supplier ini dari mana, dari Dan Prima, Pink Loka, PT HM Sampurna atau apa, kita perhatikan pada jenis nama barangnya. Kemudian yang lainnya kita perhatikan juga, kayak misalkan bir brand ini dia masuk dingin atau tidak. Kalau masuk kita isi. Kemudian kalau kita jualan grosir atau tidak. Kalau jualan grosir ini kita isi harga grosirnya. Ya, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita edit data barang. Selanjutnya, ketika kita mengedit data barang, abaikan dulu kolom buffer order dan kolom stok, ya, terutama kolom stok sekarang. Ya, kolom stok sekarang adalah fungsinya dia hanya sebagai informasi dari stok yang ada sekarang ini. Jadi abaikan dulu, jangan dirubah. Walaupun kita tahu stok yang ada di rak itu berapa, tapi ketika kita mengubah stok itu bukan di sini. Dia hanya fungsinya hanya sebagai informasi saja ketika kita melakukan edit data. Jadi jangan diisi, jangan diubah. Ya, itu adalah beberapa hal ketika kita melakukan ubah barang atau edit data barang.